Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita kembali teduh pagi sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Anak-anak ibu, kita menyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami kembali akan beraktivitas. Kami mau beraktivitas bersama-sama dengan Engkau. Karenanya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang hendak kami lakukan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Anak-anak ibu menyiapkan hati, menyiapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Jangan ada yang tidak baca ya. Ibu akan bacakan dari sini, anak-anak juga akan membacakan dari rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Ya, dari Mazmur 143.
Mazmur 143 karena cuma 12 ayat, Nak, itu sedikit ya. Jadi kita baca semuanya. Ini adalah isi doa permohonannya si Daud ya. Kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Ibu akan bacakan doa minta pertolongan dan pengajaran Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telingamu kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Pendengaranku kasih setia, pendengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Anak-anak ibu, hari ini renungan kita temanya adalah doa orang benar ya. Semua perhatikan. Mazmur 143 adalah doa yang dinaikkan dalam situasi genting. Bagi Daud, doa bukanlah sekedar tindakan untuk menenangkan diri, melainkan sebuah percakapan dengan Allah ya anak-anak. Doa itu memang adalah percakapan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita main-main, wah kita berarti main-main sama pencipta kita ya nak. Jadi Daud pun berpendapat seperti itu. Daud menaikkan doa ini dalam pemahaman bahwa hanya kepada Allah dia dapat berseru. Kepada Allah pasti mendengarkannya ya. Jadi Tuhan pasti mendengarkan seruan kita. Karena itu Daud menyadarkan doanya pada kesetiaan Allah dan kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa kehidupan sebagai orang percaya tidak selalu ada di jalan yang mudah. Namun ia memahami bahwa kepuasan dan keselamatan yang utama ada di dalam Tuhan saja. Karena Tuhan adalah setia. Daud memberikan ungkapan kesiapan untuk menaati tuntunan Tuhan, dan kekuatan inilah yang memberikan semangat baru kepadanya. Doa yang benar menuntut, bukan menurut ya nak. Doa yang benar itu menuntut relasi yang benar dengan Allah ya. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka doa kita pun akan benar. Tetapi ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, maka doa kita tidak benar ya nak ya, tidak benar menurut Allah ya. Tapi kita mesti tahu ya. Jadi kita mesti tahu hubungan kita dengan Allah itu bagaimana ya. Tanpa relasi dengan Allah, doa hanya menjadi kalimat indah ya. Kalau kita berdoa pakai kalimat-kalimat indah itu belum tentu kita punya hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah itu terlihat ketika kita menjalani kehidupan kita ya.
Tanpa relasi dengan Allah, doa hanya menjadi kalimat indah yang terucap tanpa jiwa. Maka ketika seorang percaya berdoa, ia perlu menguji diri dengan pertanyaan bagaimana karya Allah nyata dalam hidup kita. Ya, kita harus menguji diri dengan bertanya bagaimana karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tahu karya Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apakah aku siap? Apakah kita siap untuk mengikuti tuntunan dan pemeliharaan Allah dengan taat, ya nak? Karena Allah itu biasanya tuntunannya, pemeliharaannya itu tidak sama dengan keinginan kita. Makanya kita harus siap untuk taat pada pemeliharaan Allah, pada tuntunan Allah. Dalam pergumulan doa, seringkali manusia terjebak dalam pemikiran untuk memenuhi kepentingannya. Masalah dan kebutuhan begitu menguasai hingga prinsip kebenaran tidak lagi menjadi yang utama. Akibatnya Allah sekadar menjadi pemuas doa. Disinilah akar masalahnya. Manusia seringkali mengambil tempat Allah. Jadi ketika kita berdoa, kadang-kadang Allah itu kita anggap sebagai ya harus dijawab doanya dengan sesuai dengan kehendak kita, bukan dengan kehendak Allah. Itu salah ya anak-anak ibu ya. Jadi kalau kita berdoa ya kita harus taat pada pemeliharaan Allah dan tuntunan Allah. Karena doa kita itu belum tentu dijawab langsung atau dijawab iya sesuai dengan keinginan kita. Yesus Kristus menjadi juru selamat kita karena ia adalah bukti karya Allah yang nyata dalam hidup orang percaya. Ia tidak hanya memberi kita perasaan nyaman yang kosong, melainkan hidup baru, keyakinan baru, dan juga jaminan bahwa Allah menyertai umatnya. Di saat kita berdoa, kita siap mendengarkan kehendak Allah dan menghidupinya dengan taat. Mari kita akui Allah sebagai penguasa dalam hidup kita. Orang benar akan berdoa kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Sekali lagi ya nak, orang benar akan berdoa kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Kita harus berdoa dengan cara yang benar dan kita harus menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan bisa menuntun kita, memelihara kita, dan kita bisa mentaati semuanya yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau memberikan firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus mempunyai relasi yang baik dengan Engkau. Dengan Allah kami Allah yang benar, sehingga kami dapat berdoa, kami dapat memohon, dan kami dapat mentaati setiap pengabulan doa-Mu, setiap tuntunan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan firman kami setiap hari, dan Engkau telah memberkati kami setiap hari dengan berkat yang selalu baru. Kami hari ini akan beraktivitas, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, sehingga aktivitas kami menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, teduh pagi kita sudah selesai. Kita akan kembali masuk ke Google Classroom. Jangan ada yang tidur lagi, tetapi langsung masuk ke Google Classroom ya. Anak-anak ibu, kita akan belajar bersama-sama walaupun masih tetap dengan belajar daring, tapi kita tetap semangat. Shalom anak-anak ibu.